Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak masih ingat saya pernah bilang amalan itu ada 3. Amal apa yang pertama? Amal badan. Yang kedua amal harta. Yang ketiga amal hati. Kalau lihat ayat ini, 10-12 coba lihat. Apa tadi? Amal badan, amal harta, amal hati. Kira-kira 3 ini masuk enggak di ayat 10-12? Wa idza massal insanat durru ad-durru. Ad-durru itu masuk ujian level 2. Da'ana, da'a yad'u, berdoa. Da'a yad'u tolaba yatlubu. Da'a yad'u merengek-rengek. Da'a yad'u tolonglah ya Allah. Please lah ya Allah. Sakit ya Allah, tak kuat ya Allah. Da'a, da'ana. Dalam posisi apa dia da'ana? Lijan bihi. Baring. Orang kalau lagi baring tuh susah atau senang? Sampai kata orang Melayu tuh tegeletak. Susah atau senang? Tekulai. Bahasa Melayu lagi. Tergeletak. Terkulai itu bahasa Melayu kan? Dhaif jiddan. Lemah sekali posisinya. Lijan bihi. Au qa'idan. Qa'id artinya duduk. Simbol sudah agak enakan. Au qa'iman. Dalam keadaan berdiri pun masih doa. Dalam rangka apa meminta ini? Karena sedang ditimpa kesusahan. Badannya, hartanya, hatinya fokus sama masalah semua. Kalau disuruh zakat mau enggak kira-kira dia tuh? Disuruh infak? Disuruh pikirkan orang lain? Itulah yang saya alami kurang lebih di awal-awal dulu ketika baca ayat intan surullah yansurukum. Tolong agama Allah, kau akan ditolong sama Allah. Otak saya akan bilang gini, kau nak nolong orang lain, kau sendiri yang punya masalah. Bertentangan enggak dengan konsekuensi logisnya? Bertentangan enggak kira-kira dengan konsekuensi logisnya? Bas, misalnya nih, ente lagi punya duit. Ente lagi tak punya duit, misal. Misal aja nih, Bas, kan aslinya enggak gitu kan. Misal aja. Ya kan? Terus Anda bilang, Bas, bantulah agama Allah. Apa yang ada di pikiran ente pertama kali, Bas? Harusnya saya yang dibantu. Ana mustahik, kata Bas. Makanya antum ini kan MPI namanya. Apa Dam namanya? Mustahik produktif istimewa. Iya, yang ketawa-ketawa itulah dia. Dia mustahik, ya, Wan, yang
memikirkan mustahik lain, dan dia tidak boleh menunjukkan kesusahannya di hadapan mustahik gitu. Sebenarnya itu dia mau ngasih tahu sama ibu-ibu yang datang hari Jumat sore, Bu, kita nih sama. Sama-sama penerima manfaat. Cuma kami dipesankan sama Ayaman tidak boleh nunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Disuruh tetap stabil. Muka sih bisa stabil, tapi saldo tidak stabil, ini masalahnya. Nah, balik lagi tadi. Intan surullah yang surukum. Ayat ini bisa diterima sama orang-orang yang dominasi otaknya adalah akal. Gimana Ustaz? Tak mungkin. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Untuk level-level orang-orang yang baru kenal Tuhan, baru kenal Allah, baru kenal dakwah, tidak masuk ayat ini di otak dia. Tidak bisa dia bilang, aku percaya. Saya pribadi ya, bertahun-tahun latihan untuk meyakini bahwasanya kalau kita mau bahagia, kita harus bahagiakan orang lain. Sampai dapat pada kesimpulan, yang menerima bahagia, yang memberi lebih bahagia. Percaya itu? Langsung? Enggak. Panjang sekali prosesnya. Masa iya gitu loh. Di mana-mana yang nerimalah yang bahagia. Tapi ketika kita Allahumma paksakan, kita punya nih barang. Harusnya kita habiskan semuanya sendiri. Tapi kita bilang, aku makan secukupnya, sisanya aku geser. 1 kali belum, 2 kali masih terasa gitu. 3 kali, 4 kali lama-lama. Oh iya ya, aku yang bahagia. Sampai di titik ada mungkin di antara abang kakak yang ngerasa gini, kalau tak ada ngasih tuh, kalau tak ada memberi tuh, kayak ada yang kurang gitu, apa gitu. Yang menerima bahagia, coba diulang. Yang memberi lebih bahagia. Itu perlu latihan enggak? Tidak cukup cuma latihan. Harus Allahumma paksain. Udah. Balik lagi 10-12. Coba tengok. Kayak gimana sih kelakuan manusia tuh? Ketika lagi punya muskilah. Falamma, ayo. Kasyafna anhu durrahu. Ma mana kasyafna? Dicabut. Diselesaikan. Dihilangkan penyakitnya, dihilangkan muskilahnya. Apa yang orang hari ini khawatirkan? Utang. Terus penyakit. Masalah keluarga. Tak punya rumah. Dikejar-kejar debt collector. Ya kan? Ngontrak. Apa Gi? Belanja cuma masuk keranjang, tak pernah di check out. Habis itu nyalakan marketplace-nya. Apa jak marketplace nih katanya? Udah dimasuk-masukkan keranjang pun tak pernah dikirim-kirim. Falamma kasyafna anhu durrahu, di sini kalimatnya marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Kalimat marra ka'an lam yad'una itu menunjukkan dia berjalan, dia belenggang, dia melangkah seolah-olah. Kan ka'an lam. Dia tidak pernah berdoa kepada kami. Faktanya dia berdoa enggak? Berdoa enggak? Kayak gimana dia berdoa? Baring, duduk, berdiri. Berarti sungguh-sungguh enggak dia minta tuh? Sungguh-sungguh? Pada saat Allah kasih, kayak gimana kelakuannya? Marro. Ayo, baca Qur'annya. Marro. Ka'an lam yad'una ila durrim massah.
Apa sih terjemahan antum coba sebelum saya walaupun saya nanya saya jawab sendiri nanti kan ujung-ujungnya. Abang kakak apa pemahamannya marro ka alam yad'una ila durin masah ini apa perenungan sederhananya? Yuk, ada enggak yang bisa jawab? Hah? Belaga tidak butuh. Oke. Ada lagi? Apa sederhananya? Seolah-olah masalah itu selesai dengan sendirinya, lupa diri, cuek. Oke, apalagi? Lupa pernah susah. Oke, apalagi? Nggak ada salah benar ya, boleh aja jawab. Usah pakai baju Palestina, free Palestine, boykot. Oh, udah puas dah hatinya kan? Apalagi? Merasa seperti dia tidak melakukan hal tersebut. Oke. Oh, merasa dia yang melakukan hal tersebut tanpa bantuan Allah. Oke. Formalitas aja, nggak peduli. EGP, merasa terzolimi, merasa hebat. Oke. Abang kakak, terserah ya jawabannya apa. Saya nggak kasih lock harus begini. Tapi saya mau ngasih tahu abang kakak. Allah aja, coba bilang, digitukan. Apa artinya digitukan tuh? Ya kayak orang Medan tuh lah. Coba itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Allah aja digitukannya. Bayangkan waktu dia minta bareng, duduk, berdiri, 3 posisi. Segitu sungguh-sungguhnya, tanda kutip ya. Dia meminta sama Allah, ya Allah, lunaskan utang lah ya Allah. Baring. Waktu duduk, sembuhkan saya lah ya Allah. Sembuh ya Allah. Tasbih terus pegangnya. Begitu dia agak enakan dan tidak pusing lagi, sembuh lah ya Allah. Masih agak pusing-pusing dikit ya Allah. Sembuhkan saya ya Allah. Ya Allah, bisnis kasih modal lah ya Allah. Allah aja digitukan. Digituin. Kalau bahasa gitu tuh. Apalagi cuma ente. Yang cuma statusnya suami, cuma statusnya istri. Dia tidak boleh baper gitu loh maksudnya. Ini angle yang saya baru sampaikan pagi hari ini. Allah aja apa? Digituin sama dia. Apa cuma kau suaminya ngasih duit seuprit. Ya kan? Kekurangan banyak. Kamu ini tidak menghargai suami. Tolong dong saya dihargai. Hah? What? Allah kalau mau baper, aku lebih tak dihargai kata Allah. Nyambung sampai sini? Apa? Ngangguk-ngangguk ini apa maksudnya? Kurang rezeki atau kurang ajar sebenarnya nih? Hah? Ya Allah Ustaz, saya ini kurang rezeki Ustaz. Iya ke? Kau masih bisa makan, bisa duduk, bisa ketawa, ndak dibakar hidup-hidup. Kau masih aman, tidur masih pakai AC, bisa-bisanya kau bilang kau kurang, betuah raya gitu loh. Makanya pakai baju Palestina kan kemarin dengar berita ya Allah Robbi. Dibakar hidup-hidup, la haula wala quwata illa billah. Lanjutkan boykot sampai kapanpun. Saya Bang Kakak, salah satu minuman kesukaan saya itu minuman coklat yang 4 huruf itu. Suka sekali minum itu. Tapi semenjak boykot nih tak berani minum. Kalaupun saya minum budak-budak tak tahu, bah. Tahu kan coklat yang 4 huruf tuh? Paling suka sama dengan mana Adam? Oh tak ada Adam, pergi dah. Minuman favorit. Sampai pergi saya ke Malaysia cari, ada ndak yang penggantinya yang rasa? Hah? Tahu ndak? Apa ribut di belakang nih? Ah, yang warna hijau tuh.
Itu paling suka saya minum itu. Pokoknya kalau kayak tak ada, tapi begitu itu tak boleh. Ya kan? Kan ada katanya Habib boykot, ada ini, ada segala macam lah. Budak-budak kan, kawan-kawan. Tak tahu mereka kalau saya minum. Tapi Allah tahu gitu. Paling enggak saya, kemarin waktu di Mekah, di kamar saya, di hotel saya itu, dikasihnya minuman produk yang itu gitu. Saya ambil air zam-zam, tahan saya tak minum. Sama bunda, sama anak-anak tuh. Ini masuk enggak? Ini terafiliasi enggak? Ini kena enggak? Ini kena enggak? Milih betul-betul, hati-hati sekarang. Lanjutkan boikotnya. Otak mereka bukan Tuhan, otak mereka itu bukan agama, otak mereka untung rugi. Ya kan? Kalaupun kita tidak bisa memadamkan api, minimal kita jadi semut Nabi Ibrahim, menunjukkan keberpihakan. Jangan cuek. Udah banyak yang kendor dah sekarang saya tengok. Banyak yang lemah dah. Ya kan? Enggak, kita tetap jaga. Lanjutkan. Minimal nanti kalau Allah tanya, ya kan? Kau ngapa? Aku stand for Palestine. Aku ada di sisi ini. Aku sedang berusaha, enggak mampu, mau apa paling cuma kalau di ayat di hadisnya kemarin itu yang hadis yang kita pelajari itu wadzalika ad'aful iman. Kita nih masih selemah-lemahnya iman. Nengok Palestina cuma bisa nangis ya. Kesal, manas tak belawan gitu. Duit kita minimalis kan? Kita nih semuanya minimalis, rumah minimalis. Ya. Pokoknya jangan berhenti boikot. Lanjutkan terus. Apalah keberpihakan kita yang paling konkret? Nggak beli produk-produk mereka. Itu pelurunya. Mungkin kau nggak bisa bersuara lantang di sosial media. Ya ada cara lain. Kasih tahu sama anak-anak. Banyak kok produk-produk pengganti yang bagus-bagus. Maka penggerak-penggerak dakwah kasih sekarang harus banyak men-spill produk-produk alternatif. Kalau kau sebut-sebutkan merek-merek mereka itu sama dengan iklan gratis. Ganti cara kampanye itu dibalik. Mention, ini rekomendasi kami, ini rekomendasi kami. Gitu loh cara mainnya. Ya pesan saya sama yang main-main sosmed nih, semuanya kasih produk penggantinya apa langsung. Spill langsung. Yang cuek enggak apa-apa. Allah aja digitukan. Coba bilang. Apa judul SMK kita hari ini? Allah aja digitukan. Apa gitu cuma kita. Jadi Allah bilang apa di akhirnya? Kalau udah diposting ulang ya Beb ya, diposting ulang, dinaikkan lagi, kelilingkan lagi, putarkan lagi, masifkan lagi postingannya. Allah aja digitukan, coba bilang. Apa artinya digitukan Ayaman? Cari seorang lah. Ma makna digitukan? Jadi kawan-kawan semuanya, abang kakak ya bunda, Allah aja digitukan. Coba bilang. Apalagi cuma istri, cuma suami. Jadi kakak-kakak yang kena tinggal suaminya pergi beli kopi tak balik-balik tuh, kena ambil ubur-ubur, biasa aja. Saya udah berkorban Ayaman, saya sudah melayani Ayaman. Dulu badan saya enggak kayak gini Ayaman, semenjak nikah sama dia habis badan saya Ayaman. Hah? Allah aja digitukan kak, pergi cuma kau. Mana yang lebih banyak ngasih? Kita atau Allah lebih banyak? Allah ngasih lebih banyak. Allah jadi digitukannya. Jadi yang suami jangan baper. Ya, nggak dihargai istri, nggak dihargai anak. Mau dihargai berapa bang? 10.000, 20.000? 1 juta, 2 juta? Hai para istri, jangan lebay juga.
minta dihargai soal. Aku nggak minta dihargai, Pak, tapi tolong hargai aku. Hah? Omongan macam apa ini? Aku nggak minta dihargai, tapi tolong hargai aku. What the fun? Nah, gitu lah kira-kira. Omongan macam apa ini? Jadi judul kita hari ini, Allah aja digitukan. Nah, apalagi cuma ente, mantan istri, mantan suami. Mantan yang tak seberapa itu. Apa ribut-ribut kita di belakangnya? Oh, ada yang kena. Ya Allah, lebay sekali mak-mak. Ya buanglah mantan pada tempatnya. Cari yang lain lah. Move on. Bang Zul semangat sekali Bang Zul. Semangat Bang Zul. Bang Zul ngerasa omongan ini untuk dia. Allah aja digitukannya. Allah tuh yang ngasih dia jantung, nafas, ginjal, paru-paru. Apa kayak cuma ente, la ilaha illallah. Jadi apa judul kita hari ini? Ma makna digitukan? Hah? Tak dianggap. Dah. 10 ayat 12. Ayo baca lanjutannya. Kadzalika zuyyina lil musrifina. Pelan-pelan aja pagi ini, pelan-pelan. Kadzalika zuyyina lil musrifina makanu ya'malun. Kadzalika zuyyina lil musrifina. Apa istilah yang Allah pakai untuk orang-orang yang menggitukan Allah itu? Allah menggunakan kata-kata musrifina. Sin, ro, fa, sarof. Al-musrif pakai sin, itu artinya orang-orang yang melampaui batas. Kalau bahasa kita, sungguh terlalu. Apa? Kalau bahasa sinetronnya apa? Keterlaluan kamu mas. Iya. Aku nggak mau disentuh kamu najis mas, najis babi kah? Aku ini kata suaminya. Kadzalika, ayo pelan-pelan lagi. Zuyyina lil musrifina makanu ya'malun. Ini ayat untuk menetralisir hati kita, untuk mendamai-damaikan hati kita, mengadam-adamkan hati kita di tengah cuaca yang mungkin agak panas ini. Lagi pada berkelahi antara calon bupati sama calon bupati, calon gubernur sama calon gubernur, saling perang sosmed. Mereka di atas deal-dealan, tim suksesnya yang berkelahi. Ini namanya bengak-bengak, ubi. Ngapa kita berkelahi itu ngapa? Hah? Fokus sama kelebihan masing-masing paslon. Kau milih yang ini, ahlan. Kau milih yang ini, sila. Yang rakyat pun jangan mau disogok, jangan mau dibayar. Coba kalau semuanya berhenti dan tidak mau disogok. Mati kutulah dia. Kau memang terima 300-200 ribu, sebentar ya terima. Habis itu nyesal seumur hidup, baru nanti kau marah-marah di sosial media, kena prank 10 tahun. KB, kau bahlul. Kan dah kupadahkan. Yang masuk gorong-gorong tuh tikus, bukan manusia. Apa nih, ngomong apa nih? Ngomong apa nih, Bas? Oh. Yang masuk gorong-gorong tuh kena prank. Kadzalika zuyyina lil musrifin. Orang-orang yang melampaui batas tuh
akan memandang indah yang dia lakukan. Jadi bagi dia ndak salah. Kau aja yang mandang salah. Dia ndak mandang yang dia lakukan salah, bagi dia betul. Nyambung sampai sini. Coba diulang tadi, Allah aja digitukannya. Apa gitu cuma kita? Abang kakak, namanya pesta demokrasi, ya kan? Biasa aja. Udah pernah kena prank belum? Hubungi nomor saya siap bersama rakyat 24 jam. Begitu terpilih ganti nomor dia. Nomor yang Anda tuju sedang digadaikan. Ilaha illallah, digadai rupa nomornya. Baru dilantik berapa hari udah korupsi kemarin rame. Masa kita fight untuk sesuatu yang begitu-begitu? Biasa aja. Oh ya, saya dukung ini, udah. Saya sih husnuzonnya mereka semua tuh orang baik-baik lah semuanya. Tapi karena ada rakyat yang mau disogok, maka mereka bilang tidak perlu pintar. Yang penting ada duit. Rakyat bisa dibeli, suara bisa dibeli. Yang jalan tidak pakai duit, suaranya kena curi. Makanya coba cek suara, cek cash. Ngetes suara nih, kalau suara bagus boleh maju. Ayaman gimana Ayaman? Nggak tertarik sama sekali. Biar di sini aja saya. Nanti kalau udah kalah, ya kan? Udah ndak jabat, baru dia ketemu lagi, kumpul lagi. Tapi nggak usah dimusuhin. Tetap dukung, tetap doakan yang baik-baik. Maka saya mau ngasih tahu yang tim sukses nih, jangan berkelahi. Sebentar, Bah, sebentar. Tanggal berapa sih? 27 November. Belum, enggak sampai sebulan lagi ya. Kau bertetangga tuh udah 20 tahun. Masa gara-gara beda pilihan berkelahi? Tinggal pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berapa sih calon, ada berapa? 10? Enggak, di seluruh Indonesia, bukan cuma Pontianak nih kita ngomong. Anggaplah calonnya 10. Ya kan? Karena yang kau pilih itu jadi hisabmu nanti di hadapan Allah. Istikharah, tanya sama guru, konsultasi sama ustadz. Nggak boleh golput, jangan golput, pilih. Ya. Tapi berkelahi jangan, tetangga kan udah 20 tahun. Beda pilihan dalam kampanye, ya biasa. Ada yang pakai kunut, ada yang tak pakai kunut, itu bab ibadah. Boleh nggak sholat subuh pakai kunut? Nggak pakai kunut? Boleh. Jangan golput. Dah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah kata Allah. Ayo sama-sama. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi berdoa dalam kondisi baring, duduk, berdiri, minta, lalu begitu selesai lalu lupa, itu bagi mereka hal yang biasa, tidak dosa. Ayo, sebelum saya tutup, karena habisnya harus ganti pemain. Sebelum saya tutup, abang kakak, kira-kira nanti siklus hidupnya gimana? Masih lupa enggak? Kita pakai putaran tawaf ya. Karena dia musrifin. Apa? Orang yang melampaui batas. Maka nanti siklusnya, ini 1. Naik. Kemana dia? Dia datang ke Allah. Habis itu selesai. Ini 3. Begitu selesai apa yang dilakukan?
Dia lupa lagi sama Allah. Habis lupa, kemana dia? Ya susah lagi. Datang lagi ke Allah, berputar terus sampai mati dia. Inilah namanya siklus susah. Apa? Hidupnya gitu-gitu aja. Dia dapat masalah, dia susah, dia datang ke Allah, selesai sama Allah, falamma kasyafna anhu durrahu. Habis itu lupa. Habis lupa susah lagi. Ini nanti masuk dalam kurikulum UK. Begini aja polanya. Yang tadi malam kita diskusi the power of repetition tuh. Semua begini. Inilah dia siklusnya. Maka saya Bang Kakak, kalau ada santri yang datang curhat konsultasi dia punya masalah, saya tuh enggak sedih. Karena itu mudah bikin dia taat sama Allah. Mudah banget. Ya, inilah kurikulum UK Ustaz Fanan. Nanti kasih tahu dalam bab apapun. Kasih tahu dulu, ini namanya sifat asli manusia. Kalau bahasa kita di Gontor tuh, syakluhu ya mislu dalik lah. Kalau udah lagi masalah, nangis-nangis lah. Ustaz, bantu anak Ustaz. Anak lagi punya masalah Ustaz. Soal dan anak. Said nih Ustaz. Pret, gitu apa? Saya ini mau bantu keluarga saya. Susah Ustaz. Alah. Aku nih buaya. Kau baru belajar jadi kadal. Strawberry, mangga, apel. Aku bisa nangis sampai campur-campur darah gitu loh. Untuk mendramatisir masalah tuh. Ah, Ustaz, tengok Ustaz, tangan saya hilang. Hilang tangan saya, Ustaz. Hilang tangan saya, Ustaz. Tak ada tangan saya, nah. Gitu loh. Tak mempan. Kau lagi di atas, bayangkan gayanya. Ingat dak, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Orang-orang dulu yang kau hina-hina sekarang lagi pada naik ke atas, kau gitu tenggelam. Banyak dak sekarang? Assalamualaikum. Dengar dak nih? Dulu ada orang petantang tenteng, gayanya luar biasa. Sekarang yang dihina jauh di atas dia. Yang menghina, yang meremehkan, yang merendahkan, nyungsep terbalik. Berganti masa itu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya mau ngasih motivasi sama yang lagi di bawah, yang lagi sedih, yang lagi tak berdua. Tenang boy. Ada waktunya nanti kau naik ke permukaan. Sabar. Tidak ada tempat di dunia ini untuk orang sombong. Tidak ada. Tidak ada tempat. Semua orang diuji Allah masing-masing. Maka sebelum kena bantai, sadar diri. Nyadar diri. Kalau bahasa Sambas itu ngadar. Apa ngadar itu ya? Mengkadar diri. Kalau bahasa Qur'annya hasibu. Qabla an tuhasabu. Bahasa Qur'annya lagi yang itu apa? Bukan bahasa Qur'an, itu hadis ya. Bahasa Qur'an itu iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Menakar diri. Kelewatan enggak aku ngomong tadi ya? Astagfirullahalazim gitu. SPBU masih ingat? Semua pasti yang punya utang lunas. Tenang. Yang jualan ini boleh, ini boleh, itu boleh. Promo. Abang kakak percaya enggak? Yang lagi di bawah nanti suatu saat naik ke atas? Yakin enggak? Yang lagi mungkin hari ini diremehkan orang, dijatuhkan orang, ada masanya nanti naik ke atas? Ada, percayalah, ikut jalannya. Ya kan? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau dia tak sadar-sadar diri, kalau dia tak ngerti siklus ini Bang Abu, sampai mati dia akan selalu berada di zona susah. Gimana gaya dia? Susah,
datang ke Allah, terus selesai masalahnya, lupa lagi. Habis lupa, ya susah lagi. Dah, ini band pembuka. Saya justru mau belajar, tapi izin belajarnya sambil nyupir, sambil ngantar anak. Saya izin ya, karena ini ada saudara saya, sahabat saya, guru saya, kita minta beliau ngisi. Izin ya, siapa yang harusnya SMK hari ini? Ustaz Andika lagi tidak ada kan? Jadi saya minta Ustadz Helmi yang duduk di sini. Ini namanya tembak langsung. Kata Fanani, anak kholas digituin katanya. Gitu. Iya. Janganlah bilang berkali-kali, latuk birawalan. Kolil-kolil fakot. Salah satu SOP-nya kalau datang ke sini, Evan. Jadi digitukan. Tapi jangan bilang, jangan latuk birawalan. Badin walayati kaman launa. Ya, kita minta Ustadz Helmi. Ini sahabat saya, guru saya, saudara saya datang dari tadi pokoknya ya. Kan kita metal. Apa metal? Melayu tembak langsung. Apa? Metal, Melayu tembak langsung. Ustadz Helmi yang selama ini membersamai abang kakak di ruang kehidupan, juga di ruang mu'alim. Saat ini masih ruang mu'alim dulu ya. Karena lagi menyiapkan trainer untuk persiapan Universitas Kehidupan, dan ini beliau datang dari Jakarta. Nanti insya Allah Ustadz Hero tadi malam sudah MOU, insya Allah akan membersamai juga nanti di SDM Surah Duta Munzalan. Kepada Ustadz Helmi kami persilakan. Jadi biar nyaman nanti ngomongnya, anak pamit, jadi anak nonton lewat ini aja. Kalau anak di sini takutnya nanti kayak Fanani dia. Ya Van ya, enggak berkali-kali kok Van. Ya, sekali aja lah sekali. Iya. Ya bahasa gontornya kaifa sayuka lah gitu kan. Kalau udah kaifa sayuka gitu gimana? Udah kalah lah gitu kan. Bas, kaifa sayuka lah bas. Udah kalau udah kayak gitu tuh. Nah, alhamdulillah kata Ustadz Iwan Hero. Ya, insya Allah nanti ya Ustadz Helmi nanti membersamai. Biar like mujud sohib entero. You are not alone gitulah gitu. Ya, Fadol Ustadz Helmi, silakan cerita aja cerita, boleh monggo. Kultum, kuliah terserah antum gitu ya. Apa yang mungkin mau diceritakan? Anak izin dengar dari rumah. Saya sekaligus izin pamit ya. Jazakumullah khairah Bang Kakak ya Bunda. Sehat selalu, teruskan boikotnya ya, teruskan, lanjutkan. Kita akan terus berpihak sama Palestina sampai bebas, sampai Palestina dibebaskan Allah, sampai Palestina diizinkan Allah. Mudah-mudahan lewat wasilah kontribusi kita, doa kita, tangan kita, keberpihakan kita kepada Palestina, Allah selamatkan, Allah jaga muslimin muslimat ada Palestina. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, Allahumma amin. Fadal Ustaz Helmi. Ini metal namanya, Melayu tembak langsung. Kata Ustaz Fanani, anak kholas dihikukan. Harus belajar sama. Halo saya. Nah, Fanani cuma sekali kok, emang? Sekali. Pas kesini. Nanti bulan depan kesini, lagi. Padahal. Di sini panggilannya abang kakak ya Bunda, mau dipanggil kakek nenek boleh juga lah terserah. Padahal anak Asma min bait ya. Siap. Halo Ustaz. Setengah nisfu sa'ah atau isyruna daqiqah masih itu. Nisful yawm? Nisful yawm boleh. Anak izin ya semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa juga kena tembak akhirnya ya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil mahbubil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Lukman sudah menjelaskan surah 10 ayat keberapa tadi? 12 ya. Tentang sifat manusia. Ya. Iya kan, tentang sifat manusia kan? Bagaimana ketika dikasih musibah, dikasih susah, wah, dia surrender kepada Allah itu. Dia nyerah kepada Allah. Dia minta betul pada Allah. Begitu dikasih sama Allah, lupa pula di akhirnya. Ya.
Itu sifat bawaan manusia dan harus hati-hati. Kok tahu Ustaz? Kita bisa lihat di ayat yang ke-13. Bisa lihat di ayat yang ke-14. Cobalah tengok tuh. Ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di sini saya tidak bisa operasikannya, jadi saya baca langsung dari Al-Qur'an, izin. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kamu yang kayak begini kelakuannya nih. Yang macam nih, saat dia minta-minta, di saat butuh diberikan terus lupa, pada umat terdahulu sudah pernah terjadi. Apa kemudian yang Allah berikan kepada orang-orang macam ini? Allah binasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para utusan Allah telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tapi mereka tidak mau beriman. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Cobalah tengok ayat selanjutnya. Satu lagi saja. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ard. Kemudian kami jadikan kamu sebagai next generation. Pengganti-pengganti mereka di bumi. Setelah mereka. Nah ini ayat berikutnya, lanjutan ayat ini. Linanzura kaifa ta'malun. Untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu. Dulu orang-orang yang sirkulasinya seperti itu tadi. Itu pernah dihancurkan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini akan terjadi di masa-masa berikutnya. Dan ketika masa berikutnya datang, nah Allah pengen lihat nih, apakah kalian mau mengulang kesalahan umat-umat terdahulu? Jadi pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran tuh banyak. Allah udah ngasih gambarannya. Kalau diambil jalan A, hasilnya kayak begitu polanya. Diambil jalan B, kayak begini loh hasilnya. Sehingga Allah pengen umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak belajar dari umat-umat terdahulu. Jangan sampai kalian tuh punya sifat seperti yang diceritakan dalam surah 10 ayat 12 tadi. Cobalah kalau kita mau tengok diri kita sendiri nih. Saat masa-masa COVID kemarin tuh, ya Allah, lagi pas ramai-ramainya. Terus ada kasus Delta yang penyebarannya masif sekali. Semua orang khawatir. Oh, tangan-tangan terangkat di malam hari. Apalagi kemudian merasakan ada gejalanya. Ya, saya kena. Oh, ngangkat pula dia tangan tuh, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Allah sehatkan dia. Lihat apa yang terjadi hari ini. Seolah kita lupa. Kemarin itu pernah terjadi satu musibah yang sebenarnya Allah pengen mengingatkan semua, ayo kembali kepadaku, dan saat itu kembali. Tapi saat ini, lupa lagi rupanya. Ini sifat-sifat manusia. Dan sifat bawaan manusia itu banyak bang kakak sekalian. Kalau kita tengok apa itu surah Ma'arij misalnya, ayat ke-19, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surah Ma'arij ayat 19 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Ini pengen saya gambarkan sifat-sifat bawaan manusia ya. Yang tadi awal apa tadi? Surah 10 ayat 12. Gampang lupa, ya Allah saja digitukan tadi kata Ayahman ya. Allah saja digitukan. Itu sifat bawaan. Yang Allah pengen kita jangan ngikut ke situ gitu. Nah, dalam surah Al-Ma'arij misalnya, surah Ma'arij ayat 19 ini sifat bawaan juga nih. Sesungguhnya manusia innal insana khuliqa halu'a, punya sifatnya itu gampang keluh kesah sama pelit. Kalau kami di Jakarta tuh pelit, medit, kedekut. Sama enggak di situ ya? Oh, sama ya? Iya.
Itu sifat. Ya. Begitu kemudian dikasih keburukan, iza masahu syarru jazua, ditimpa keburukan, kesusahan, dia keluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a, kalau dia dapat kebaikan, kenikmatan, tadi kikir, lupa dia. Nah, tapi dalam surah Al-Ma'arij ini salah satu solusi yang kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kayak begini tuh bisa diminimalisir, bisa ditangani. Dengan apa? Salah satunya illal musallin. Apa itu musallin? Orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat ini adalah orang yang menjaga rasa konektivitasnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang dilatih untuk menjaga kedekatan dengan Allah. Dilatih untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang kemarin hadir ya dalam kita sama-sama bahas tentang bacaan salat tuh. Bacaan Fatihah itu bukan sekedar Fatihah kan? Tapi respon timbal balik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan gak cuma sekedar kata-kata atau ungkapan kita kepada Allah, tapi harus kita maknai itu. Ucapan Alhamdulillah itu kan ucapan terima kasih atas semua pemberian Allah. Jadi kita sedang dilatih sama Allah tuh. Bahkan dalam surah Fatihah itu sendiri. Ya Allah, Alhamdulillah, makasih banyak atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Makasih banyak ya Allah, tak pernah putus Kau berikan nikmat-nikmat itu kepada kami. Sehingga kita mengucaplah Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu kita sedang dilatih itu, untuk senantiasa terkoneksi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu solusi yang bisa kita ambil untuk tidak mudah lupa terhadap nikmat-nikmat Allah yang itu merupakan sifatnya manusia, sifat bawaan itu. Ya. Dengan apa tadi salah satunya? Salat. Maka abang kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah betul-betul salat tuh. Salat yang bukan hanya sekedar formalitas kita takbir dan diakhirkan dengan salam saja. Tapi hadirkan rasa itu. Di mana kita sedang berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Kita sedang mengadukan keluh kesah, kita sedang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ketika sedang sujud, begitu pula kita sedang minta digugurkan dosa-dosa kita kepada Allah. Terjalin konektivitas itu. Dan sehari seminim-minimnya 5 kali kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau begitu, kemungkinan kita bisa meminimalisir yang Allah gambarkan dari umat terdahulu pada surat 10 ayat 12 tadi. Ya. Jadi meneruskan Ayahman singkat saja ya. Ini kita perlu sama-sama mengevaluasi diri terkait sifat-sifat bawaan kita sebagai seorang manusia ya. Yang sifat-sifat itu memang banyak yang menggelincirkan. Itu kenapa datang agama untuk meluruskan itu ya. Jadi sifat gampang lupa ya. Terus kemudian mudah berkeluh kesah kalau dalam surah Al-Ma'arij itu ya. Terus gampang kikir, dapat nikmat, itu kan bagian dari sifat-sifat bawaan manusia. Nah, oleh karena itu ya kita harus berusaha untuk menekan sifat-sifat tadi yang salah satunya Allah arahkan untuk kita sholat dengan baik itu. Illal musallin, kalau dalam surah Al-Ma'arij ya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang selalu menjaga salatnya ya. Yuhafizuna 'alas salah ya. Nah, jadi perbaiki salat kita, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang terbawa terus dengan sifat bawaan kita ini ya. Innal insana lafi khusr ya. Memang banyak nih ya.
bawaan-bawaan negatif dalam diri kita itu, yang mesti kita arahkan supaya kita tidak terjerumus dalam sifat-sifat bawaan tadi. Ya. Dengan salat itu tadi insya Allah. Ya. Jadi abang kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga betul kita punya salat yang tidak sekedar formalitas, tapi salat yang betul-betul mi'rajul mu'min, ya, salat yang kita betul-betul hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Tidak berpanjang lebar, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi asbab barakah untuk kita semua insya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan hari ini kita dalam kebaikan, sampai nanti Allah juga di akhirat kumpulkan kita dalam kebaikan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, abang kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Allahu waliyyu taufiq wallahu khairul musta'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wahid. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami, maafkan kami di balik nikmat yang Kau berikan, malah kami durhaka kepadamu ya Allah. Tak tahu diri kami ini ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa dan salah serta khilaf kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami. Ampuni dosa telinga kami ya Allah. Ampuni dosa lisan kami. Ampuni dosa tangan dan kaki kami. Ampuni dosa perut kami ya Allah. Ampuni dosa kemaluan dan syahwat kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami malu meminta kepadamu. Tapi kalau bukan kepadamu kami meminta ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta ya Rabb? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Kau cabut hidayah yang sudah Kau berikan kepada kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam ketaatan, sehingga pada akhirnya Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtimna min hadhid dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma barik lana hayatana ya Rabb. Berkahi hidup kami ya Allah. Allahumma barik lana a'marana. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Allahumma barik lana ahlana wa abna'ana. Juga berkahi keluarga kami, pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, anak cucu keturunan kami. Allahumma barik lana bi'atana wa mujtama'ana. Juga berkahi lingkungan kami ya Allah. Lingkungan di mana kami tinggal, bermasyarakat, lingkungan di mana kami kerja. Jadikan semua itu adalah lingkungan yang membawa kami mendekat kepadamu ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih abang kakak sekalian. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.